Berpikir positif adalah bahan bakar hukum tarik-menarik. Pertanyaannya, bagaimana ya cara mempertahankannya? Ini menarik. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, kali ini di video ini saya akan kembali memberikan sebuah rahasia emas. Bagaimana mempraktekkan hukum tarik-menarik, sesuatu hal yang paling kamu sukai dari Pagar Kehidupan. Coba, gimana ya cara mempertahankan supaya kita bisa terus berpikir positif nih? Padahal hukum tarik-menarik itu tidak akan bisa berjalan kalau pikiran positif itu tidak bertahan lama. Nah, bagi kamu yang baru menonton video Pagar Kehidupan, terutama tentang hukum tarik-menarik, bingung ini mengenai apa? Udah, pause dulu video ini, stop dulu video ini, masuk ke YouTube, ketikkan di YouTube Pagar Kehidupan, pikiran adalah doa. Ini semua berawal dari video itu, ini melengkapinya. Menarik banget. Sekarang yuk langsung aja kita bahas gimana caranya mempertahankan pikiran positif. Ini masuk akal. Pertama, saya ulangi dulu. Kalau kamu sudah mempraktekkan hukum tarik-menarik selama ini, tapi tidak berhasil, kebanyakan di antara kalian itu gagal bukan karena hukum tarik-menariknya, tapi gagal justru karena pikiran positifnya tidak bertahan lama. Pertanyaannya, Mas, gimana caranya saya supaya pikiran positif yang susah stabil ini bisa jadi stabil? Oke, sekarang saya minta tolong kamu harus catat ucapan saya satu persatu, karena ini penting banget, harus kamu catat. Siapkan dulu kertas kosong dan alat tulisnya. Silakan. Langkah yang pertama, kalau hukum tarik-menarik mau berhasil dengan seizin Tuhan. Yang pertama, catat, perhatikanlah jam-jam krusial. Ini adalah sesuatu hal yang sederhana, pernah saya bahas di video yang berjudul 9:9, tapi kenyataannya banyak sekali di antara kamu yang lupa mengenai hal yang paling penting ini. Nih, saya kasih tahu ya, jam-jam krusial untuk mempraktekkan hukum tarik-menarik itu dimulai dari pukul jam 9 malam sampai jam 9 pagi keesokan harinya. Saya ulangi, jam-jam krusial atau yang paling penting untuk mempraktekkan hukum tarik-menarik adalah di atas jam 9 malam sampai jam 9 pagi keesokan harinya. Jadi tolong perhatikan deh. Kalau selama ini mungkin, mohon maaf ya, kamu ngerasa bingung jam berapa saya harus mulai, sekarang udah nggak boleh bingung lagi. Jam 9 malam udah harus mulai. Di atas jam 9 malam, semakin mendekati pagi, itu semakin bagus. Ya, itu langkah pertama. Perhatikan jam-jam krusial. Yang kedua, Mas, sebentar deh. Kalau seandainya saya memperhatikan jam-jam krusial tadi itu, apakah kita hanya perlu bervisualisasi, Mas, di jam-jam yang penting tadi? Ada nggak sih, Mas, pantangan yang tidak boleh kita lakukan di waktu jam-jam krusial tadi tuh, supaya hukum tarik-menarik ini bisa berjalan lancar dengan seizin Tuhan? Jawabannya ada. Ini penting, tolong disimak ya. Teman-teman, yang namanya hukum tarik-menarik itu kan sebenarnya kita cuma memanfaatkan alam bawah sadar kita saja. Kita tidak pakai sihir, dan kita tidak pakai segala tipu daya dunia lainnya. Hanya murni alam pikiran bawah sadar saja. Nah, sekarang di atas jam 9 malam sampai jam 9 pagi keesokan harinya, saya minta tolong, selain kamu bervisualisasi, tolong perhatikan mata, telinga, dan mulut kamu. Katakan bersama dengan saya, perhatikan mata, telinga, dan mulut kamu. Gini maksudnya. Kebanyakan di antara kita jujur aja deh, kalau di atas jam 9 malam masih sering tuh yang namanya buka-buka handphone. Jujur, betul nggak? Nah, buka-buka handphone, kalau nyari yang positif, yang lucu-lucu sih nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kayaknya di antara kita pengen gitu ya, di atas jam 9 malam malah buka-buka tuh portal berita online yang beritanya tentang hal-hal negatif. Bikin kita kesel, bikin kita sedih, atau jengkel. Nih, saya kasih contoh. Sekarang lagi musim corona. Siapa di antara kamu yang di atas jam 9 malam masih ngebukain berita tentang betapa pintarnya orang di tengah PSBB masih mau mudik diem-diem? Ayo.
Kayaknya baru kemarin malam tuh kamu baca tentang berita corona, orang-orang yang pengen mudik tapi ngeyel. Di atas jam 9 malam bukan? Nah, kalau iya, itu yang membuat pikiran positif kita gagal. Perhatikanlah apa yang kamu lihat. Jangan melihat hal-hal negatif di atas jam 9 malam sampai jam 9 pagi keesokan harinya. Bisa? Harus bisa. Yang kedua, perhatikan juga telinga kamu. Nih, kebanyakan di antara kita tuh sadar nggak sadar ya. Udah di atas jam 9 malam, bukannya tidur atau mendengarkan ayat-ayat suci dari kitab suci gitu ya, menemani tidur. Atau mungkin mendengarkan video-video motivasi yang kamu sukai sebelum tidur. Malah dipakai dengerin lagu galau. Kupingnya dipakai buat dengerin lirik-lirik lagu yang menyayat hati. Membuat kamu secara tidak sadar menjadi sedih. Nah, sadar nggak sih? Itu tuh yang membuat hidup kamu, mohon maaf ya, jadi susah berpikir positif. Benar atau tidak? Nah, yang ketiga, perhatikan juga nih pantangannya yang ketiga ya. Perhatikan mulutmu atau lidahmu. Bagi yang masih suka chatting di atas jam 9 malam, mulai sekarang hentikan deh. Benar. Kenapa? Karena kita biasanya nggak bisa mengendalikan diri kalau chatting. Lagi chatting sama temen terutama, pengennya ngegosipin orang. Iya kan? Pengennya bercanda, tapi bercandanya mungkin bahasa gaulnya ngecengin orang gitu. Ngebully temen gitu. Apalagi nih, kadang-kadang kalau kita suka buka portal berita online, ngelihat bagian komentar tuh, gemes. Gemes pengen ngomentarin balik orang-orang yang komentarnya pedes. Betul gak? Nah, itu juga termasuk suatu hal yang terlarang kamu lakukan di atas jam 9 malam sampai jam 9 pagi keesokan harinya. Jadi perhatikan ya, matamu diperhatikan, telingamu diperhatikan, mulutmu atau jarimu kalau zaman sekarang itu diperhatikan. Mulai jam 9 malam, hentikan semua, mendingan tidur. Atau lakukan hal yang positif. Itu penting. Bisa? Harus bisa dong. Kamu kan luar biasa. Kamu sahabat saya. Oke? Nah, sekarang tadi yang pertama saya sudah menyuruh kamu perhatikan jam-jam yang krusial. Yang kedua, saya juga sudah mengasih tahu kepada kamu ada pantangan-pantangannya di jam krusial tersebut. Sekarang yang nomor 3 nih. Kalau kamu sedang hidup sehari-hari, punya sebuah keinginan yang kamu doakan, punya sebuah hal yang kamu sudah visualisasikan selama ini, nomor 3 ini wajib kamu lakukan di luar jam krusial setiap harinya. Jam berapapun, nomor 3 ini harus kamu lakukan. Apa itu, Mas? Nomor 3 adalah pakai pola pikir atau pakai mindset enjoy aja lagi. Katakan kepada saya, enjoy aja lagi. Gini, hukum tarik-menarik itu akan selalu memihak kepada orang yang positif. Orang yang positif itu adalah orang yang pandai menjaga kebahagiaan dirinya. Saya ulangi, orang positif adalah orang yang pandai menjaga kebahagiaan dirinya. Nah, pola pikir enjoy aja lagi ini maksudnya adalah segala sesuatu dibikin enjoy aja, dibikin asik aja, gak usah dipusingin, apalagi dipikirin, apalagi didebatin. Gak usah, pakai mindset enjoy aja lagi. Pengen contoh? Nih, saya kasih contoh ya. Anggap aja ceritanya kamu lagi macet. Lagi macet di tengah jalan. Udah harus sampai kampus atau sampai kantor. Selama ini, sebelum kamu nonton video ini nih, kamu selalu mengeluh dengan gampang. Kurang ajar nih pemerintah kita. Pokoknya ada deh. Kamu selalu mengeluarkan kalimat itu, entah di chatting, entah di mulut. Pokoknya nyalahin pemerintah, gubernur atau presiden. Sekarang gak usah. Begitu kamu macet, lihat hal apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu enjoy. Nah, gitu. Cari hal di saat kamu lagi nggak enak, cari hal satu aja yang bisa kamu lakukan supaya kamu tuh jadi enjoy, supaya kamu tuh jadi menikmati momen itu gitu. Contoh ya, tadi macet tuh, daripada kamu mungkin bersumpah serapah, kenapa nggak nyanyiin aja sih lagu kesukaan kamu pakai headset? Cari dong di YouTube lagu kesukaan kamu, mendingan dengerin atau bahkan nyanyi, kan enak. Iya kan? Atau misalnya gini, kamu lagi kuliah nih, aduh mas, dosen saya ini bikin saya ngantuk mas, mohon maaf saya jadi jengkel. Udah, daripada kamu ngelihat dosen yang bikin ngantuk, ya udah sekarang cobalah, kamu pikirin aja hal-hal yang menyenangkan. Coba pikirin kucing kamu, anjing kamu tuh yang lucu-lucu, atau mungkin yang udah punya anak, pikirin anak.
Selucu apa sih anak? Jadi dibikin enjoy aja setiap momen. Ketika diri kamu sudah terbiasa menikmati hidup, lihat deh, kebahagiaan itu akan menarik keberuntungan bukan buat saya, tapi buat kamu sendiri. Jadi, pakai pola pikir ini ya. Enjoy aja lagi. Siap. Oke, Mas, tadi udah bagus-bagus banget nih. Saya sudah memperhatikan jam-jam krusial. Oke, saya pun sudah mengetahui pantangan apa aja yang saya tidak boleh lakukan di jam-jam krusial tadi. Bagus. Tadi yang nomor 3, saya juga diajarin, Mas. Pakai pola pikir, enjoy aja lagi. Betul. Sekarang ada lagi nggak, Mas? Ada. Nomor 4 yang harus kamu perhatikan. Ini penting ya, tolong disimak. Nomor 4, perhatikan. Siapa sih yang kamu gandeng dalam hidupmu selama ini? Saya ulangi, tolong perhatikan siapa sih manusia-manusia yang kamu gandeng dalam hidupmu selama ini sampai saat ini. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini, kebanyakan di antara kita tidak sadar, teman-teman, bahwa hidup kita itu dipengaruhi orang-orang yang paling dekat dengan kita. Setuju nggak? Coba sekarang kamu lihat deh. Benar atau tidak, kamu pernah punya teman yang kelakuannya mendadak berubah ketika temannya berubah? Coba ingat-ingat lagi. Ada nggak sih teman kamu yang kelakuannya mendadak berubah hanya karena dia ganti teman? Nah itu maksud saya. Orang akan terpengaruh lebih mudah dengan orang-orang yang dekat kepada dia. Jadi sekarang kamu tolong perhatikan siapa yang kamu gandeng. Perhatikan 5 teman yang paling dekat sama kamu. 5 temanmu yang paling dekat. Perhatikan perilakunya, perhatikan karakternya, positif atau negatif. Kalau negatif ya mohon maaf ya, demi kemajuan hidup kamu, ganti deh temennya. Ya, perhatikan siapa yang kamu gandeng, lihat 5 teman terdekatmu, itu yang akan membuat kamu seperti mereka. Termasuk, perhatikan juga nih, karakter pasangan kamu. Kalau belum punya pasangan, harus cari pasangan yang positif ya, karena itu mempengaruhi masa depan kamu. Percaya deh. Nah kalau saya udah nikah, Mas, pasangan saya negatif, gimana caranya? Ada di video Pagar Kehidupan yang lain. Tulis aja di YouTube, Pagar Kehidupan Cinta. Ada solusinya di situ buat kamu ya, dipraktekin. Nah yang terakhir nih, yang nomor 5. Kalau kamu pengen jadi orang yang positifnya tuh tahan lama. Nomor 5 yang terakhir adalah bersyukur dirimu saat ini sudah sampai mana. Saya ulangi ya. Bersyukur dirimu saat ini sudah sampai mana. Teman-teman, kebanyakan di antara kita punya goal besar, bagus. Kebanyakan di antara kita punya target luar biasa, keren. Saya takjub sama kamu. Tapi sekarang saya tanya, sudah kamu syukuri belum langkah kamu walaupun kecil? Kamu pengen dapat duit 1 juta, bagus. Tapi sudah kamu syukuri belum 1.000 perak yang kamu dapetin tuh hari ini? Kalau belum, mohon maaf ya, di situ loh cikal bakal kamu jadi gagal berpikir positif. Karena berpikir positif itu akarnya berawal dari syukur. Saya ulangi, berpikir positif akarnya berawal dari apa? Betul, syukur. Bersyukur dulu dirimu sekarang udah sampai mana. Walaupun itu kecil, selama itu maju, syukuri. Mas, saya ini pengen punya pasangan. Ya, tapi saya baru dapat nomor pasangan aja, Mas. Syukuri. Saya baru dapat nomor calon gebetan deh, bukan calon pasangan. Syukuri. Mas, saya ini pengen kerja, Mas, tapi saya ini belum dapat modal. Saya baru menemukan saya mau kerja apa. Syukuri. Jadi jangan bersyukurnya hanya ketika hal-hal besar itu datang. Itu anak kecil juga bisa. Tapi syukuri dong dari hal yang paling kecil, sekecil-kecilnya dalam hidup kamu, sekarang udah sampai mana, syukuri. Jelas ya teman-teman ya? Itu yang membuat kamu jadi gampang berpikir positif. Boleh dicoba. Nah teman-teman, itu sebenarnya yang bisa saya bagikan kepada kamu. Tapi tolong dengerin baik-baik. Saya cuma pengen bilang di bagian akhir ini, teman-teman, hukum tarik-menarik ini sebenarnya adalah pemantasan diri doang. Kalau ada orang bilang, Mas, kalau kita berdoa sama Tuhan nih, berdoa sama Yang Kuasa, itu penting nggak? Saya bilang penting banget. Tapi kalau hukum dalam hidup ini, antara doa sama usaha harus seimbang apa tidak, teman-teman? Harus seimbang. Hukum dalam berusaha itu adalah pemantasan diri. Pantesin dulu diri kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Caranya gimana, Mas? Lakukan 5 poin yang saya katakan tadi. Itu kamu sudah memantaskan diri.
Jelas ya? Jadi apa yang saya katakan ini adalah bentuk pemantasan diri kamu untuk menarik apa yang kamu doakan supaya menjadi kenyataan. Jelas? Jelas ya? Kalau kamu suka banget dengan materi ini, klik jempolnya dan bagikan link video ini kepada orang-orang yang ingin kamu tolong ya. Saya adalah sahabat kamu dan saya selalu menyayangi kamu sebagai sahabat saya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.